Pemirsa, selanjutnya seperti apa kisah dari Shania Velova yang harus menjadi seorang single mom? Herjunot Ali bisa bangkrut. Dan bagaimana pula kisah Shania Velova sebagai single mom? Benarkah demi bisa bertahan hidup, Shania Velova dan anak-anaknya kerap memerankan tokoh antagonis dalam beberapa judul sinetron atau FTV. Nama Shania Velova dikenal masyarakat tanah air sebagai artis dengan karakter keras dan juga jahat. Keberhasilannya memerankan tokoh yang sangat dibenci itu diakui sebagai sebuah prestasi tersendiri bagi Shania. Meski ia pun harus menanggung akibat dibenci oleh para fans yang terbawa emosi akibat ulah jahatnya di depan layar kaca. Pengalaman ditampar oleh seorang wanita hamil juga pernah dirasakan adik dari Barbie Kumalasari itu. Lantaran sang ibu terbawa akting Shania di FTV Pintu Berkah dan juga Azab. Padahal dalam keseharian hidupnya, Shania mengaku memiliki sifat berbeda dari peran-peran yang ia mainkan. Jadi pernah waktu itu film Azab yang pernah tayang, itu sekitar 15 judul tayang film Azab, itu antagonis semua ya. Kalau di Azab itu kan peran utamanya adalah antagonisnya. Jadi di situ aku pergi keluar rumah ya. Aku pergi keluar rumah lalu ada ibu-ibu lagi hamil. Dia bilang dia dari jauh udah ngeliatin, dia nyamperin, aku pikir mau foto, aku udah GR kan. Oh ini mau foto kali gitu. Nggak tahu pas nyampe tiba-tiba ditampar tak. Oh my god. Terus aku tanya, "Kenapa Mbak nampar saya salah apa?" Aku bilang gitu. "Enggak Mbak, ini bawaan bayi. Soalnya gara-gara nonton Mbak itu di film Azab tuh greget gitu, kayak benci banget aku tuh melotot-melototnya itu loh." Penonton yang nonton film-film aku itu pasti mereka sangat membenci aku, sangat mengutuk semua perbuatan aku ya. Sampai akhirnya walaupun follower saya banyak di Instagram, tapi yang like saya dikit. Karena yang benci saya banyak. Jujur aja, emang aku tuh keras banget. Dan aku memang galak ya. Semua teman-teman aku tahu bahwa aku orang yang sangat tegas. Tapi aku nggak mungkin melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang di film-film bunuh orang, bunuh emak, nyantet, apa segala macam. Karena memang basically aku, kalau kata teman-teman aku, justru aku sangat orang yang sangat sabar dan legowo, nerima aja apa yang udah dilakukan orang sama aku dan aku nggak membalas. Kenapa? Karena aku percaya sama keimanan aku dan Tuhan aku bahwa suatu saat orang yang jahat sama aku dari dulu itu pasti akan dapat balasannya dari Allah. Aku nggak perlu ikut campur mengenai balas dendam. Jadi aku nggak mau berbuat jahat karena aku yakin perbuatan manusia itu seperti roda. Lo ngelakuin sekarang, besok lo pasti akan digituin orang. Di balik aksinya memerankan tokoh antagonis di layar televisi, Shania Velova nyatanya adalah seorang single mother yang juga tangguh dengan 2 anak yang sudah dewasa. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit semasa pandemi, ia seperti sedang diuji bagaimana mencari penghasilan dengan bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Beruntung, putra dan putrinya rela membantu perekonomian keluarga dengan cara berjualan di lokasi syuting. Bisa menikmati nasi box saat menemani sang ibu bekerja. Juga menjadi kebahagiaan tersendiri karena ia bisa mengurangi pengeluaran di rumah. Alhamdulillah, aku memiliki 2 anak yang sudah dewasa ya. Aku menjadi single mom itu kurang lebih baru 5 tahun ya. Jadi 5 tahun ini aku berdiri sendiri, mandiri, menjadi wanita, harus dipaksa menjadi wanita dewasa karena aku memiliki 2 anak yang sudah SMA gitu, cowok dan cewek. Jadi di sini aku terapkan sama mereka bahwa Bunda harus bekerja keras. Kemampuan Bunda, bakat Bunda adalah bernyanyi, acting, modeling ya. Jadi apa boleh buat, Bunda harus bekerja untuk kalian, untuk sekolah, untuk luar biasa. Mereka datang bawa pisang coklat ya gitu, datang jualan keliling gitu. Itu luar biasa sih, ibunya jadi artis, main film, dia keliling jualan. Itu tuh sedih sih gitu, sampai kadang mereka bangga bisa makan bareng sama ibunya di catering film gitu. Itu suatu kebanggaan buat mereka gitu, sampai mereka bilang alhamdulillah ya Bun bisa dapat makan di sini, jadi kan kita nggak keluar uang lagi untuk makan di rumah gitu. Itu
Aku nggak pernah nyangka anak-anak aku itu seluar biasa itu. Apapun yang aku pakai itu cukup yang cocok. Apapun yang aku gunakan yang berguna. Tidak penting untuk yang mahal, branded. Karena aku sadar diri aku tidak mampu gitu. Jadi aku sesuaikan dengan kemampuan. Bila memang aku harus pakai lagi barang itu, baju itu, ya kenapa? Kan aku nggak nyuri. Nah anak-anak aku pun begitu. Mereka selalu bersyukur dengan baju yang ada. Kadang kita nggak pernah beli baju sampai bertahun-tahun gitu. Kalau udah nggak muat, udah robek, baru minta.